Perkenalkan, nama saya Keturunan Doa, NIM 2003-02-0076, kelas 1C, semester 1, jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas review buku ke-12, memikirkan kembali sosiologi. Pada saat menulis edisi pertama Perspektif dalam Sosiologi pada tahun 1979, telah terjadi banyak perubahan dalam sifat dari apa yang terjadi di bawah judul sosiologi. Jika sosiologi mungkin tidak kehilangan semua poinnya, maka sosiologi telah kehilangan banyak kekasan. Memang dalam sejumlah disiplin ilmu yang berbeda, termasuk menyebutkan beberapa linguistik, psikologi, sejarah, media, studi sastra dan budaya, dan bahkan arkeologi, ada pengejaran masalah yang pada suatu waktu akan telah dijuluki sosiologi. Penggantian istilah teori sosial atau teori budaya untuk teori sosiologis sering menandai fakta bahwa diskusi tentang berbagai hal dalam kaitannya dengan sifat sosialnya sekarang berlangsung di banyak disiplin ilmu dan bukan hanya cabang akademis yang disebut sosiologis. Dominasi teori sosial kontinental atau Eropa adalah fokus utama yang perlu didaftarkan. Selama periode pasca perang segera sehingga pertengahan 1960-an, teori perlu didaftar. Teori sosiologi Anglo-Amerika yakin bahwa ia berada di garda depan teori sosial dan mengambil langkah besar untuk menjadikan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang teliti yang lama diharapkan. Meskipun siap untuk mengakui akar dalam pemikiran sosial Eropa, terutama dalam karya ahli teori besar Prancis Emile Durkheim dan orang Jerman Max Weber, keyakinannya adalah bahwa teori Anglo-Amerika dibangun di atas pemikiran para pendahulu ini dan bergerak maju. Arus utama sosiologi Anglo-Amerika dituduh berpuas diri secara intelektual dan ketidakjujuran politik dalam menyajikan sebagai ilmu pengetahuan yang pada kenyataannya lebih merupakan pembenaran ideologis bisnis, militer, dan negara. Ada reaksi keras terhadap gagasan bahwa sosiologi harus berusaha menjadi ilmu. Oleh karena itu, posisi yang menganjurkan sosiologi sebagai disiplin ilmu lunak daripada disiplin ilmu keras menjadi populer sementara. Misalnya interaksi simbolik dan etnometodologi. Perkembangan yang dihasilkan dari reaksi di tahun 1960-an yang lebih menentukan dalam membawa sosiologi Anglo-Amerika ke kondisi sekarang. Bagaimanapun adalah upaya untuk mempolitisasi disiplin ilmu tersebut, untuk membangun kapasitasnya dalam mengkritik masyarakat modern. Marx sekarang secara rutin termasuk di antara 3 pendiri penting sosiologi kontemporer bersama dengan Durkheim dan Weber, meskipun sebelumnya kami tidak menyebutkan namanya bersama dengan 2 lainnya. Pada awal 1960-an secara luas dikatakan bahwa cara analisis Marx telah menjadi sangat ketinggalan zaman. Sejauh mana karya Marx menyiratkan kritik terhadap sains sebagai alat kekuasaan politik dan administratif yang menindas adalah suatu hal yang telah dikembangkan secara khusus oleh tradisi Marxis Barat. Pendekatan ini tampaknya menawarkan prospek sosiologi ilmiah yang berhasil, meskipun dengan cara tidak diharapkan oleh siapapun. Karya Althusser yang diidentifikasi sebagai Marxisme struktural tampaknya menggabungkan fitur-fitur yang sangat menarik, seperti prospek sosiologi ilmiah yang otentik, mengambil bentuk Marxis terkini, memiliki implikasi politik yang kuat. Bersamaan dengan antusiasme terhadap Marxisme struktural, Althusser berkembanglah perhatian baru dengan sejumlah pemikir Marxis pada periode antar perang. Ketertarikan baru pada Marxisme Barat yang sejarahnya kembali ke masa Perang Dunia I dan Revolusi Rusia, menandai pergeseran besar ke arah politisasi sosiologi. Marx
Marxisme Barat mengakui dan berusaha untuk menerima fakta-fakta ini. Ia berpendapat bahwa cara berpikir dasar Marx tidak dibatalkan oleh perkembangan ini. Memikirkan kembali Marx metode akan memberikan alat untuk menganalisis kondisi masyarakat kontemporer. Apakah Marx orang humanis? Pengaruh ide-ide Marx dalam teori sosial sangat besar, tidak hanya dalam kaum Marxis yang diakui, tetapi jauh lebih umum. Ia telah membentuk pemikiran sosial tentang isu-isu fundamental sedemikian rupa sehingga isu-isu yang menentukan dalam teori kontemporer sebagian besar berasal dari Marxian. Misalnya, tema sentral umum dari diskusi teoritis baru-baru ini yang melampaui berbagai perspektif dan pendekatan menyangkut peran lembaga budaya dalam analisis masyarakat industri kontemporer. Sementara konsep dan asumsi berada di seluruh spektrum teoritis terhadap konsensus luas putar gagasan bahwa lembaga budaya bagaimanapun telah mengambil alih posisi dominan dalam masyarakat yang sebelumnya diduduki oleh lembaga ekonomi semata. 1. Humanisme. Konsep humanisme pada sejauh mana teori asal menjelaskan karakter terorganisir kehidupan sosial dalam kaitannya dengan individu. Apakah tatanan sosial dipahami sebagai dibangun dari tindakan? Seberapa jauh struktur dijelaskan dengan mengacu pada kekuatan kreatif anggota masyarakat? Dalam pengertian ini, humanisme adalah asumsi teoritis, atau mungkin lebih baik, sikap meta teoritis yang sikap memandang teori dari luar. Hegel, dialektika sejarah. Hegel adalah pemikir paling berpengaruh pada paruh pertama abad ke-19 di Jerman dan bisa dibilang di Eropa secara keseluruhan. Filsafat Hegel bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang sejarah sebagai keseluruhan. Sejarah seluruh umat manusia menurutnya dapat dipahami sebagai tunggal, bersatu, terorganisir, dan relasional kemajuan. Secara mungkin terlihat seperti suksesi yang tidak disengaja, satu demi satu, dalam urutan yang agak tidak teratur dan kacau, tetapi kesan itu hanya dangkal. Dilihat dari sisi yang benar, sejarah dapat dikenali sebagai cerita yang kohren tentang perkembangan dan kemajuan. Konsepsi teleologis, gagasan bahwa sesuatu didorong atau diperjuangkan menuju tujuan tertentu disebut konsepsi teleologis. Oleh karena itu, Hegel menyajikan catatan teleologis tentang sejarah manusia. Idealisme. Studi Hegel tentang pikiran adalah studi tentang perkembangan ide. Jadi secara alami, dia berkonsentrasi pada area masyarakat yang kreatif atau ekspresi ide seni, pemikiran abstrak, terutama filsafat dan agama. Tujuan dan logika sejarah. Karena tujuan pemikiran adalah untuk mencapai pengetahuan, kemajuan sejarah harus menuju pengetahuan. Dan karena itu akhir sejarah akan datang dengan pencapaian pengetahuan penuh dan pemahaman penuh. Dengan kata lain, sejarah selesai kita umat manusia akhirnya sepenuhnya memahami sifatnya sendiri. Perkembangan sejarah adalah perjuangan umat manusia yang berkelanjutan dan memahami dirinya sendiri. Dan filsafat Hegel dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang sifat sejati manusia sebagai sesuatu yang secara historis berkembang secara progresif yang terdiri dari pemahaman diri. Komitmen metodologis dan tema substantif. Sosiologi Weber jauh lebih dekat dengan Marx daripada Durkheim, terdiri dari kritik terhadap apa yang disebut Marxisme vulgar, yaitu gagasan bahwa kehidupan sosial termasuk budaya adalah fungsi sederhana dari struktur ekonomi. Weber menganggap Marx sebagai seorang Marxis yang vulgar dapat dimaklumi, mengingat tidak ketersedianya tulisan-tulisan awal Marx yang secara tegas bertentangan dengan bacaan vulgar semacam itu. Individualitas. Bagi Weber, sosiologi sebagai pendekatan generalisasi berada di bawah sejarah. Ia memberikan konsep-konsep abstraktif yang dapat berguna dalam memahami kompleks individual yang kasus-kasus sejarah. Konsep semacam itu diciptakan bukan untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi justru untuk kegunaannya dalam menginformasikan studi sejarah. Studi Weber sendiri sangat luas. Secara geografis dan historis, mereka mencakup peradaban Barat sejak zaman Yunani dan masyarakat Asia seperti India dan Cina selama ribuan tahun, dan dimaksudkan untuk memasukkan dunia Islam juga, meskipun studinya tentang Islam hampir tidak diluncurkan dan sebagian besar studi lain meskipun lama belum selesai. Tujuan mereka adalah untuk menjawab pertanyaan tentang peran agama dalam perubahan sosial dan ekonomi, dan juga hubungan antar gagasan
dan kondisi ekonomi yang diajukan oleh Marx. Objektivitas dan kebebasan nilai. Yang paling diperdebatkan adalah gagasan bahwa seni sains harus bebas nilai. Perhatian politik utama Weber adalah memastikan tanggung jawab sipil dalam masyarakat modern, di mana keahlian teknis dan ilmiah dianggap semakin penting. Weber khawatir tentang kaburnya peran ilmuwan dan warga negara serta penggunaan prestise sains untuk mendukung klaim para demagog. Fakta dan nilai. Perbedaan antara ilmiah dan politik bagi Weber merupakan pengakuan atas perbedaan filosofis yang sudah berlangsung lama antara fakta dan nilai. Posisi yang sangat standar yang dibagikan Weber adalah bahwa nilai tidak dapat secara logis disimpulkan dari fakta. Ilmuwan hanya dapat melaporkan apa yang terjadi dan bagaimana keadaannya. Mereka tidak dapat memberitahu kita bagaimana seharusnya, bagaimana kita harus hidup atau apa yang harus dilakukan. Perbedaan ini merupakan kunci konsepsi Weber tentang keberadaan manusia serta metode sosiologis. Ada berbagai macam nilai-nilai kemanusiaan yang tidak dapat disederhanakan dan tidak ada kemungkinan dasar ilmiah atau rasional untuk memilih di antara keduanya. Kekhasan kapitalisme Barat. Individu yang menarik minat ilmiah Weber adalah peradaban kapitalis Barat. Itu unik dan belum pernah terjadi sebelumnya. Itu muncul hanya di Eropa Barat dan Amerika Serikat dan tidak berkembang di masyarakat lain. Apa yang spesial dari itu? Mengapa peradaban Barat memiliki individualitas ini? Apa yang menyebabkannya? Weber tentu saja menilai skema sejarah yang mencakup semua jenis yang digunakan oleh Hegel dan Marx dan mengecam setiap saran bahwa kapitalisme adalah satu tahap yang semua harus dilalui oleh masyarakat dan dalam perkembangannya dari yang paling primitif ke yang paling maju. Thank you. Rawi beat, Google search bilang kalau sayang